Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah SWT dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, mudah-mudahan anak Bapak dalam keadaan sehat walafiat. Semoga pandemi ini berakhir dan kita akan berjumpa kembali pada pertemuan pembelajaran tatap muka yang sudah lama kita tidak lakukan. Namun karena masih adanya pandemi ini, kita masih belajar menggunakan metode daring. Hari ini kita akan mempelajari tentang hidrosfer. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, anak-anak Bapak mudah-mudahan hadir semuanya. Anak-anak Bapak silakan mengisi absen pada link yang sudah disediakan. Berikutnya yaitu pembelajaran tentang hidrosfer ini. Hidrosfer merupakan sebuah ilmu pada geografi, ilmu cabang dari ilmu geografi yang mempelajari tentang air. Hidrosfer ini pada bumi itu terdiri dari sebuah samudra, laut, sungai, danau, gletser, salju, air tanah, serta uap air di atmosfer. Jadi yang berkaitan air, uap air, dan yang ada di dalam tanah, air yang ada di dalam tanah, ini merupakan sebuah hidrosfer. Kita masuk dulu dengan materi pertama, itu samudra dan laut-laut. Samudra ini ada beberapa macam di bumi. Contohnya diantaranya Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, Samudra Arktik, dan Samudra Pasifik. Berikutnya, samudra ini memiliki beberapa palung yang rata-rata kedalamannya sampai 10 km. Pada dasarnya, kalau yang laut itu massa air asinnya mengenai sebagian besar permukaan bumi. Jadi, air laut ini merupakan air yang memenuhi permukaan bumi yang memiliki kadar garam yang sangat tinggi. Berikutnya sungai. Sungai merupakan aliran air tawar yang mempunyai saluran menuju laut, dan juga ada air sungai ini yang berada di daerah es yang disebut juga dengan gletser. Berikutnya, manfaat sungai bagi kehidupan kita sebagai sarana transportasi, sumber air irigasi, aliran sungai untuk pembangkit listrik, sebagai prasarana olahraga, sebagai tempat budidaya perikanan. Berikutnya, danau. Danau adalah sebuah massa air yang mengisi cekungan di daerah daratan. Danau ini berbagai macam, ada yang danau yang alami dan ada yang buatan atau yang disebut juga dengan waduk. Kemudian ada rawa. Rawa merupakan tanah rendah yang tergenang air yang tidak ada pelepasan atau drainasenya, sehingga rawa ini jenuh terhadap air sehingga dia tidak memiliki filtrasi lagi atau pori-pori untuk menyerap air, sehingga air tersebut tergenang di daerah dataran rendah tersebut. Rawa ini berbagai macam, ada air asin, air payau, air tawar, dan lainnya. Berikutnya air tanah. Air tanah merupakan air yang ada di dalam lapisan tanah. Air ini berasal dari hujan yang meresap ke dalam tanah. Semakin lama air hujan ini meresap, maka semakin banyak pula air
yang ada di dalam tanah tersebut. Nah, air tanah ini dibedakan berbagai macam, ada air tanah dangkal, air tanah dalam. Air tanah ini keluar dari permukaan bumi dan bentuk sumber air panas disebut geyser. Geyser ini sumber air panas yang erup dengan aktivitas vulkanisme. Nah, ini kadar dari garam di laut. Ada NaCl 77,76 dan selanjutnya. Garam-garam ini terlarut dalam air sungai. Air hujan jatuh di daratan merasap ke dalam tanah dan dibawa oleh larutan-larutan yang encer dalam air, kemudian mengikis partikel dan material di sungai berupa batu-batuan, dan partikel material ini dibawa ke laut, dan inilah yang menjadi asal muasal terbentuknya garam. Air adalah senyawa gabungan dua atom hidrogen dengan satu oksigen menjadi H2O, sehingga 70% permukaan bumi merupakan wilayah perairan. Lapisan air yang menyelimuti permukaan disebut hidrosfer. Dan energi matahari yang datang di permukaan bumi menyebabkan penguapan air ke bagian atmosfer. Kemudian terjadi kondensasi dan barulah terjadi presipitasi atau hujan. Nah, pembentukan hujan ini dibantu oleh angin, sehingga hujan tersebut akan jatuh pada suatu daratan jika dibantu oleh penguapan ini dengan angin. Angin akan membawa awan-awan tersebut ke daerah yang hawanya berbeda. Nah, beginilah gambar dari siklus hujan. Pertama kita lihat dari awalnya itu terjadinya penguapan dari sebelah kiri gambar. Penguapan kemudian terjadi pengembunan atau disebut juga dengan istilah kondensasi. Kemudian terjadi kondensasi, berbentuklah awan. Awan kemudian turun hujan. Hujan ini disebut juga dengan istilah presipitasi. Ada juga penguapan dari tumbuhan, ini disebut dengan evaporasi, ya. Kalau yang penguapan evaporasi, kalau yang penguapan tumbuhan adalah ekovaporasi. Kemudian terjadi penyerapan pada air tanah. Air tanah ini terjadi polarisasi di sana, dan begitulah siklus hujan terbentuk. Seperti yang telah dijelaskan. Nah, beginilah butiran-butiran air tadi mengalami bentuk hujan. Namun ada pula hujan ini yang memiliki asam yang sangat kuat, yaitu hujan yang bercampur dengan asap karbon dioksida. Ya, karbon dioksida, ya. Karbon dioksida ini bercampur dengan asap, baik itu asap kendaraan bermotor atau pabrik, ya, asap pabrik. Dan jika bercampur dengan air hujan, ini tingkat keasaman pada air hujan itu akan tinggi, sehingga jika air tersebut turun di tempat-tempat atau di sebuah bangunan, biasanya akan berefek pada bangunan tersebut. Ya, ini tetesan air hujan. Kita lihat. Sebenarnya tetesan air hujan seperti ini bukan yang sebelah kiri. Tetesan air hujan itu mengalami berbentuk bola, baru saja itu meninggalkan awan. Nah, butiran lebih besar semakin jatuh ke bawah, bentuknya berubah lebih menyerupai bentuk roti burger. Nah, gini ya. Nah, demikian tentang hidrosfer secara ringkas. Mudah-mudahan Bapak mengerti. Jika ada pertanyaan, silakan melakukan jaringan pribadi ke WA Bapak.
Insya Allah Bapak akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk tugas, silakan anak Bapak membuat gambar siklus air atau siklus hujan pada sebuah buku gambar, kertas gambar. Nanti difoto dan dikirimkan ke link yang sudah disediakan di grup WA-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.